Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang supervisi pendidikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sutarini SPD MPD. Pengertian supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata super dan vision. Super berarti atas atau lebih, sedangkan vision berarti melihat dan meninjau. Oleh karena itu, secara etimologis, pengertian supervisi adalah melihat atau meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap perwujudan kegiatan dan hasil kerja bawahannya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau serangkaian tuntunan dari pihak atasan atau supervisor yang secara umum mengarah pada perbaikan situasi pendidikan untuk meningkatkan mutu proses belajar dan mengajar. Selanjutnya, ruang lingkup supervisi pendidikan. Ruang lingkup yang pertama yaitu supervisi bidang kurikulum. Bidang kurikulum menjadi ruang lingkup karena proses belajar mengajar adalah kegiatan utama sekolah. Kurikulum merupakan hal yang harus diantisipasi dan dipahami oleh berbagai pihak karena kurikulum sebagai rancangan pembelajaran yang memiliki kedudukan yang sangat strategis yang menentukan keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan. Yang kedua, bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan menjadi penting karena tujuan pendidikan adalah melahirkan siswa-siswa yang kreatif, mandiri, dan kompetitif. Supervisi bidang kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan dengan lancar. Yang ketiga, supervisi bidang kepegawaian. Di dunia pendidikan, tujuan supervisi bidang kepegawaian lebih mengarahkan pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk sumber daya manusia yang handal, produktif, dan berprestasi. Yang keempat, supervisi bidang sarana dan prasarana. Sekolah menyediakan sarana untuk pengembangan rasa dan raga siswa seperti sarana masjid, perpustakaan, laboratorium, dan tempat olahraga. Yang kelima, supervisi bidang keuangan. Di dalam bidang pendanaan dan keuangan, pendidikan merupakan aktivitas utama yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang perolehan pendapatan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana. Keuangan digunakan untuk menggaji guru, karyawan, manajemen, mengadakan kegiatan, maupun untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah. Yang keenam, supervisi bidang humas. Hubungan sekolah dengan masyarakat salah satu proses komunikasi antar sekolah dan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta mendorong dalam usaha memajukan sekolah. Yang ketujuh, supervisi bidang ketatausahaan. Di bidang tata usaha sekolah adalah seluruh proses kegiatan direncanakan dan dilaksanakan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta membina kegiatan-kegiatan yang bersifat tulis-menulis di sekolah agar proses belajar mengajar semakin efektif. Selanjutnya, fungsi dan tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, tujuan supervisi pendidikan. Secara umum, tujuan utama dari supervisi pendidikan adalah untuk memberikan layanan, fasilitasi, dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dan kualitas pendidikan. Yang kedua, fungsi supervisi pendidikan.
Fungsi yang pertama yaitu mengkoordinasikan semua usaha sekolah untuk peningkatan mutu sekolah dan mutu pembelajaran. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah bagi kepala sekolah dan guru. Yang ketiga, memperluas wawasan pengalaman guru-guru dalam pembelajaran. Yang keempat, menyediakan fasilitas dan penilaian yang diperlukan secara terus-menerus. Yang kelima, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf dan guru. Selanjutnya, peran supervisi pendidikan. Peran supervisi pendidikan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, koordinator. Sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasikan program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, dan berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru-guru. Yang kedua, konsultan sebagai konsultan. Ia dapat memberikan bantuan bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara kelompok maupun secara individu. Nah, misalnya kesulitan dalam mengatasi anak yang sulit belajar yang menyebabkan guru sendiri sulit mengatasi dalam setiap tatap muka di kelas. Sebagai supervisor atau sebagai konsultan, hendaknya memberikan arahan kepada guru tersebut agar mengatasi kekurangan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, pemimpin kelompok sebagai seorang pemimpin kelompok. Ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok saat menyusun dan mengembangkan kurikulum. Yang keempat, evaluator sebagai evaluator. Ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar, dapat menilai kurikulum yang dikembangkan, misalnya di akhir semester, ia dapat mengadakan evaluasi diri sendiri dengan memperoleh umpan balik dari setiap peserta didik yang dapat dipakai sebagai bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan dirinya. Baik, sekian itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.